Oke guys, saya akan mereview sebuah aplikasi Titilock yang digunakan untuk smart door lock produk Seriven. Eh, saya akan langsung aja. Tombol di tengah ini adalah tombol untuk membuka pintu langsung. Oke. Jadi kalau kita klik ini, maka pintu akan terbuka. Kemudian tombol send key adalah kita dapat mengirim key akses melalui aplikasi ini pada orang melalui internet. Jadi kalau kita klik send key-nya ini, kita bisa atur mengirim secara waktu. Kita jadi bisa tentukan jam tanggal berapa dan expired tanggal berapa. Kemudian kita bisa atur juga permanen, key-nya untuk permanen atau key-nya one time sekali dipakai. Jadi kalau dia input sekali, dia sudah tidak bisa akses lagi. Atau recurring. Jadi kita bisa atur periodenya berulang-ulang, misalnya setiap hari Senin hanya jam 1 siang sampai jam 2 siang orang bisa akses. Maka setiap Senin jam 1 sampai jam 2 siang akan selalu bisa diakses oleh orang yang punya akses tersebut yang dikirim. Oke, jadi syarat dikirimnya bagaimana? Orang tersebut harus sudah punya aplikasi Titilock dan sudah registrasi, maka dia langsung akan punya akses. Oke, kemudian generate passcode. Generate passcode juga kita bisa menciptakan sebuah PIN yang nantinya PIN-nya ini bisa kita share melalui SMS atau WhatsApp untuk orang itu coba akses. PIN-nya ini bisa permanen atau berdasarkan waktu atau seperti tadi one time, atau kita bisa hapus juga di sini. Atau custom kita bisa atur atau recurring seperti yang tadi. Oke, ini adalah menu untuk generate passcode. Kemudian key. Nah, di sini jika kita sudah pernah mengirim key, maka di sini akan keluar kontak siapa aja yang punya akses key-nya dan kita bisa hapus langsung dari sini. Oke. Kemudian passcode juga sama. Passcode yang sudah kita generate akan keluar di sini dan kita bisa hapus kembali. Oke. Kemudian IC card. Oke, IC card ini adalah untuk mendaftarkan kartu. Jadi IC card ini harus dekat dengan smart lock-nya. Jadi waktu kita klik di sini, lalu kita harus dia akan minta untuk scan kartunya setelah kita klik. Oke, kemudian fingerprint juga sama seperti IC card ini. Saat kita klik nanti ini karena koneksi internetnya, waktu dia start, maka nanti dia minta kita untuk masukkan sidik jari kita. Jadi IC card dan fingerprint ini harus dekat dengan smart lock-nya. Oke, kemudian authorized admin ini apa? Authorized admin ini adalah untuk mengirim akses kepada orang sebagai admin. Jadi orang itu nanti bisa mengirim iki lagi ke beberapa orang. Gitu, contohnya ada orang menyewa apartemen saya selama 1 bulan atau 1 tahun. Saya memberikan dia akses authorized admin, maka dia akan bisa mengirim iki kepada keluarganya yang mau berkunjung atau yang tinggal di sana juga. Dan tetap saya menjadi sebagai master adminnya. Saya bisa mendelete admin-admin tersebut yang sudah saya kasih akses. Oke, kemudian ada record. Di sini record adalah setiap kali log orang yang sudah kita daftarkan atau kita beri akses, maka semuanya terrecord di sini. Jadi kita bisa record tanggal berapa dia masuk, jam berapa. Oke. Kemudian di menu setting. Setting ini standarnya, basicnya ya kita bisa atur namanya doang. Jadi kita bisa lihat baterai, admin passwordnya kita bisa ganti. Kemudian ada unlock remote, kita bisa langsung buka pintu secara jarak jauh melalui internet, tapi ini harus menggunakan gateway. Oke. Kemudian auto lock ini kita bisa atur dia mau otomatis terkunci selama berapa second atau kita matikan. Kemudian lock sound, matikan suaranya, standar untuk menu setting. Oke, demikian yang bisa saya review. Terima kasih. Wassalam.